Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitriotima dengan NIM 2020603057 dari kelompok 2 International Class Islamic Banking angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai indeks zakat nasional. Yang pertama yaitu pengertian IZN atau Indeks Zakat Nasional, merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional, dibentuk oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis atau Puskas Basnas pada tahun 2016. IZN ini diharapkan menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mustaik dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal, kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. Penyusunan IZN dilakukan dengan menggunakan metode SMART, yaitu komponen indeks yang memenuhi kriteria spesifik, measurable, applicable, reliable, dan timely. Untuk memperoleh estimasi dalam nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan multi-stage weight index. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural. Dimensi makro terdiri dari regulasi, anggaran pemerintah untuk zakat, serta database lembaga zakat. Dari segi mikro adalah kelembagaan dan dampak zakat. Komponen penyusunan ada beberapa poin penyusunan, antara lain bobot indeks dimensi makro adalah 40% hingga 30% dan indeks dimensi mikro yaitu 60% sampai 70%. Indikator dalam dimensi makro mengalami perubahan bobot di mana semula indikator regulasi sebesar 30% menjadi 40%, dukungan APBN dan APBD semula 40% menjadi 20%, dan database lembaga zakat semula 30% menjadi 40%. Yang ketiga yaitu nilai indeks regulasi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama nilai 0 dengan kriteria yang sama dengan kondisi saat ini, nilai 0,5 dengan kriteria adanya peraturan terkait zakat di provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga nilai dengan kriteria adanya perda atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan atau memaksakan pengumpulan zakat. Keempat yaitu penambahan klausa pada indikator database lembaga zakat sebagai syarat mendapatkan nilai skala liter. 5 yaitu komitmen mengisi dan menggunakan data SIMBA. Dan yang kelima pada variabel agregasi terdapat penambahan kriteria nilai agregasi zakat yaitu komposisi 50% untuk nilai besaran pengumpulan dan 50% untuk nilai pertambahan atau pertumbuhan pengumpulan. F. Pada variabel penyaluran terdapat penambahan kriteria nilai penyaluran zakat dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama nilai penyaluran dengan bobot 40% dan sisanya dibagi rata dengan nilai ACR, like program sosial, like program ekonomi, dan proporsi penyaluran di bidang dakwah. Yang kedua skala liter nilai besaran penyaluran sebagai berikut. Yang pertama untuk Basnas Republik Indonesia, yang kedua untuk Basnas Provinsi, yang ketiga untuk Basnas Kabupaten atau Kota, dan yang keempat yaitu untuk Bas Nasional. G. Adapun komposisi indeks kesejahteraan Basnas yang merupakan indeks dampak zakat pada IZN ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama bobot indeks kesejahteraan CIBEST semula 40% menjadi 50%. Yang kedua bobot indeks modifikasi IPN semula 40% menjadi 20%. Dan bobot indeks kemandirian semula 20% menjadi 30%. Model estimasi perhitungan. Model perhitungan indeks dalam kajian terbagi menjadi tahapan yang bersifat sistematis sehingga dilakukan secara berurutan. Tahap pertama, membuat scoring skala Likert dengan rentang 1 sampai 5 di mana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Tahap kedua, menghitung indeks setiap variabel. Formula yang dilakukan untuk perhitungan indeks pada setiap variabel adalah adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0,00 sampai 1,00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan semakin buruk kinerja perzakatan nasional dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Tahap ketiga yaitu mengalihkan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.